jembatan, jalan. Dan itu bisa runtuh yang sudah triliunan rupiah itu gara-gara isu. Nanti kepengurusan RT itu tidak hanya berbidang di bidang agama Islam, tapi semuanya. Nah, kalau ini sudah bergerak, luar biasa. Assalamualaikum, kita berjumpa kembali di podcastnya Tarik Mas, seputar informasi menarik di Banyumas. Dan kali ini saya sudah bersama Bapak Ibnu Asaduddin. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Tarik Mas. Ada satu hal yang menarik untuk kita perbincangkan di podcast kali ini tentang moderasi beragama. Dan khusus di Kabupaten Banyumas saya tertarik ada kecamatan yang secara khusus sudah menjadi pilot project. Apa yang menjadi latar belakang nih Pak Ibnu? Jadi pemerintah udah membangun nih jembatan, jalan. Dan itu bisa runtuh yang sudah triliunan rupiah itu gara-gara isu. Kalau isu ekonomi, isu kejahatan selesai. Tapi kalau sudah isu agama, ini bisa merembet kemana-mana. Dan mubah hukumnya ketika bangunan-bangunan itu akan runtuh gara-gara masyarakat pada pecohan. Maka negara harus hadir. Ada 3 kelompok yang sekarang harus kita kembangkan dan kita tekan, bahkan dibuang. Kelompok yang pertama, kelompok yang sukanya tekstual. Garis kanan Mas. Apa-apanya menyoroti terlalu keras. Hanya berdasarkan tekstual tanpa konteks. Ini garis kanan Mas. Garis kanan ini juga akan membahayakan pembangunan negara. Maka yang terlalu kanan ini ditengahkan Mas. Kemudian yang selanjutnya yang garis kiri. Leha-leha. Atau sing penting dadi wong apik. Masalah keagamaan nggak penting, sing penting wis dadi wong apik. Ini kiri. Tugas negara juga mengetengahkan. Maka ketika yang kanan dan yang kiri sudah berada di tengah, kata firman Tuhan dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lurus, maka di situ semua elemen bangsa akan bersatu membangun Indonesia. Berdasarkan latar belakang itu, maka tentu negara harus hadir, terutama Kementerian Agama di bidang keagamaan. Jangan terlalu keras, tapi juga jangan terlalu lembek, di tengah-tengah. Maka dari itu, salah satu pilot proyek yang ada di Kementerian Agama terkait dengan moderasi beragama itu ada 3 kecamatan. Namanya Desa Sadar Kerukunan. Di 3 kecamatan, berarti dalam satu kecamatan itu belum seluruh desa gitu? Belum, jadi kita cari sebuah desa yang penduduknya heterogen, semua agama ada di situ, semua kepercayaan ada di situ. Dan yang sudah kita lakukan di Kecamatan Aji Barang, yang kedua di Desa Aji, kedua di Gebasen, kemudian yang ketiga di Sumbyo. Di Desa Karang Endep kalau tidak di Sumbyo itu ada sebuah desa yang luar biasa kerukunannya. Jadi dia tidak mempermasalahkan agama, tidak mempermasalahkan pribadinya, tapi kebersamaan yang ada di Desa Karang Endep. Yang kedua di Desa Cindaga, di situ ada vihara, di situ ada masjid, ada gereja, ngumpul jadi satu. Bahkan satu RT itu agamanya juga macam-macam. Kemudian di Aji Barang kalau tidak salah itu di desa mana kemarin ya, karena saya baru di Mei di sini sih. Nah dari 3 desa ini kemudian kita kelola dengan baik dan kita keluarkan anggaran dari Kementerian Agama untuk menciptakan itu. Kalau sudah berjalan maka ini menjadi pilot proyek di Kabupaten Banyumas. Tentu akan mencari desa-desa lain, tidak semua desa Mas. Kenapa? Karena desa itu kan bisa saja 100% Muslim. Nah itu kita bisa terapkan. Tentu di beberapa desa akan kita ketemukan itu. Nah kalau kita sudah membangun seperti ini terus, maka saatnya Banyumas akan bisa membangun dengan baik Mas. Dan secara nyata untuk pilot project ini yang secara fisik misalnya, adakah bangunan-bangunan yang misalnya ada masjid berdekatan dengan gereja atau dengan tempat ibadah yang lain? Justru itu menjadi salah satu penilaian pertama ketika menentukan pilot proyek itu. Jadi kita tidak membangun masjid, tidak membangun gereja, tapi yang sudah ada. Kemudian kita sadarkan mereka, kita bangun mereka agar kompak di dalam membangun. Jadi lebih mudah, bukan kemudian kita membangun masjid sini, kan sana sudah ada, lebih gampang lagi. Kalau itu sudah terjadi, maka pemerintah akan lebih mudah untuk menciptakan itu. Sehingga Kementerian Agama yang terakhir ini melahirkan apa yang namanya Merah Marun. Ini program perubahan Kakanwil kita, Kemerdekaan Provinsi Jawa Tengah.
merah, menyemai, ramah. Untuk apa? Mewujudkan masyarakat yang rukun, merah marun. Gubernur sudah mengeluarkan surat gubernur terkait dengan merah marun. Nah, ini kemarin kita sowan dengan PJ Bupati, juga kan kita terapkan di Banyumas. Implementasi di lapangan adalah bahwa kepengurusan RT itu, jadi merah marun itu masuk di kepengurusan RT. Ya. Jadi RT itu ada, kalau dulu kan apa itu namanya seksi keagamaan ya, hanya Islam saja. Nah di RT dan RW sampai desa, kecamatan, kemudian tingkat kabupaten, nanti kepengurusan RT itu tidak hanya berbidang di bidang agama Islam, tapi semuanya. Nah kalau ini sudah bergerak, luar biasa. Pak Ibnu, moderasi beragama nih, tadi kita bicara pilot project di Banyumas. Ini saat-saat pemilu mesti juga harus digaungkan terus. Betul. Kenapa nih? Kembali seperti tadi, bangunan akan runtuh kalau ada isu agama. Pilpres, pileg rawan. Contoh masjid, gereja, ya. Bisa saja calon legislatif, calon masuk di situ. Dan itu sangat rawan, Mas. Contoh masuk di Islam, dia tentu akan menjadi perang ayat ya. Maka moderasi beragama, kita, Kominfo, Kesbang, dan para kepala KUA serta kecamatan ini terus akan menyusun program itu. Dan Kementerian Agama sudah mengeluarkan surat edaran terkait dengan satu netralitas, yang kedua tempat-tempat ibadah, dan yang lainnya. Dalam waktu dekat kita akan diskusi dengan Kapolres, kemudian Dandim, kemudian PJ Bupati terkait dengan persiapan Banyumas sukacita menyambut pemilu 2024. Banyumas sukacita menyambut pemilu 2024. Dan mudah-mudahan Banyumas adem ayem. Adem ayem. Dan tidak ada gejolak yang sampai merugikan masyarakat. Betul sekali. Terima kasih hadirnya di podcastnya. Sukses terus ya. Sukses terus, tarik masih. Sekian, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus.